Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Fauzan akan menjelaskan tentang terjemah kitab Awham Al-Mushtarikin. Yang pertama, mungkin dalam kitab ini menjelaskan terlebih dahulu yaitu definisi Al-Quran dari segi bahasa, yaitu bahwasanya kata Al-Quran ini dalam bahasa Arab itu berasal dari akar kata yaitu qoro'ah, yang merupakan bentuk masdar dari kata kiro'ah dengan pola fi'lan. Kata ini juga digunakan untuk beberapa makna yang berkaitan dengan kiro'ah atau bacaan. Nah, kemudian juga ada pengertian tentang 7 huruf dalam bahasa qiraatus sab'ah. Kata huruf adalah bentuk jama dari kata harfun yang berasal dari akar katanya yaitu harofa. Kata ini dalam bahasa memiliki makna wajah dan cara. Nah, sedangkan kata 7 berasal dari akar sab'ah, yaitu sab'ah yang dalam bahasa dapat memiliki dua makna. Yang pertama yaitu angka yang menunjukkan satuan dalam jumlah tunggal. Yang kedua yaitu angka yang menunjukkan jumlah banyak. 7 huruf dalam istilah ini, para ulama telah sepakat bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis-hadis sahih. Namun mereka berbeda pendapat dalam memahami makna 7 huruf tersebut. Nah, kemudian yaitu definisi kiroat, ya, bacaan Al-Quran. Kiroat adalah bentuk jama dari kiroah dan berasal dari akar kata yaitu qoro'ah, yang merupakan kata dasar kata kerja dari qoro'ah, yaitu yang artinya itu adalah membaca. Nah, dalam bahasa Arab, kata ini memiliki dua makna utama, yaitu yang pertama yaitu pengumpulan, yaitu menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan yang kedua yaitu bacaan atau tilawah, yaitu pengucapan kata-kata tertulis. Nah, kemudian kiroah dalam istilah itu, para ulama kiroat memiliki berbagai definisi tentang kiroat. Yang pertama yaitu pendapat dari Imam Al-Zarqasi. Kiroat adalah perbedaan dalam pengucapan ayat Al-Quran, baik dalam cara penulisan hurufnya atau dalam bentuk pengucapannya, seperti penambahan, pengurangan, atau perbedaan lainnya. Kemudian pendapat yang kedua yaitu ada dari Imam Ibnul Jazari, yaitu kiroat adalah ilmu tentang bagaimana cara mengucapkan kata-kata dalam Al-Quran dan perbedaan dalam pengucapannya. Yang ketiga yaitu definisi dari Imam Al-Muttalibi yang wafat pada tahun 623 Hijriah, yaitu ilmu kiroat mencakup kiroat mutawatir, kiroat masyhur, dan kiroat syazi, karena kiroat adalah bagian dari mujizat yang diwahyukan. Nah, kemudian kiroat, yaitu sebagian orang keliru dalam memahami makna 7 huruf yang disebut dalam hadis mengenai turunnya Al-Quran. Nah, dan selanjutnya itu ada pemilihan kiroat. Nah, kemudian pada bab kedua ini yaitu tentang pembagian kiroat. Kiroat Qur'aniyah yang disampaikan kepada kita yaitu berbagai menjadi beberapa bagian berdasarkan berbagai pertimbangan. Yang pertama yaitu ada pembagian kiroat dari segi diterima atau ditolak. Kiroat dari segi diterima atau ditolak terbagi menjadi dua, yaitu kiroat makbulah atau yang artinya itu kiroat yang diterima, kiroat mardudah itu yang ditolak. Nah, pertama yaitu definisi dari kiroat makbulah. Kiroat yang makbulah adalah setiap kiroat yang memiliki sanad yang sahih, sesuatu yang sesuai dengan salah satu rasam usmani, walaupun hanya dalam kemungkinan atau ihtimal, dan sesuai dengan salah satu kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian
kaidah qiraah maqbulah, yaitu para ulama qiraat itu telah menetapkan kaidah dan standar untuk membedakan qiraat yang diterima dari yang lainnya. Ulama pertama yang membahas kaidah qiraat maqbulah secara ilmiah adalah Ibnu Mujahid, kemudian ada Abu Thalib bin Khalid, ada Maki bin Abi Thalib dan Abu Syamah, dan seterusnya yaitu Ibnu Al-Ghazali. Nah, para ulama sepakat bahwa kaidah qiraat maqbulah ini terdiri dari 3 syarat utama, yaitu sanad yang sahih, sesuai dengan rasam Utsmani, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan selanjutnya itu jenis-jenis qiraah. Qiraah itu ada beberapa jenis. Ada yang pertama itu ada qiraah mutawatir. Secara bahasa mutawatir berarti berurutan dan berturut. Dalilnya adalah dalam firman Allah Quran surat Fatir ayat 32, yang artinya kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kemudian ada qiraat masyhur, dan qiraat masyhur itu secara bahasa berarti sesuatu yang terkenal dan jelas. Dalam istilah qiraat masyhur adalah bacaan yang sanadnya sahih. Contoh qiraat masyhur adalah firman Allah Quran surat Al-Ahqaf ayat 3. Kemudian ada qiraat ahad. Secara bahasa ahad itu adalah bentuk jamak dari wahid, yang berarti tunggal dan sendiri. Katakanlah contohnya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, qul huwallahu ahad. Nah, qiraat dalam definisi dalam istilahnya yaitu qiraat ahad adalah bacaan yang sanadnya sahih tetapi menyelisihi rasam mushaf atau kaidah bahasa Arab atau tidak mencapai tingkat kemasyhuran di kalangan ulama qiraat. Kemudian ada qiraat syadz. Definisi dalam bahasanya syadz berasal dari kata dasar yaitu menyimpang atau berbeda. Definisi dalam istilah qiraatnya yaitu bacaan yang sanadnya tidak sahih atau menyelisihi rasam mushaf atau tidak memiliki dasar dalam kaidah bahasa Arab. Kemudian ada juga qiraat mudrajah, yaitu berasal dari kata darajah yang berarti memasukkan atau menyisipkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Yang berarti aku memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Dalam istilah qiraatnya yaitu tambahan lafaz dalam bacaan Al-Quran yang bersumber dari penafsiran, bukan dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada qiraah maudu'ah, yaitu qiraat palsu. Definisi dalam bahasanya wado'a, yang berarti yaitu dibuat-buat atau direkayasa. Qiraat maudu'ah juga adalah bacaan yang diklaim sebagai bagian dari Al-Quran tetapi berasal dari sanad yang tidak sahih. Kemudian pembahasannya ketiga yaitu tentang sumber. Setelah memahami istilah-istilah yang diperlukan dalam penelitian ini dengan metode ilmiah, nah, perlu untuk membahas satu isu yang penting yaitu sumber qiraat. Mazhab pertama, pendukung mazhab ini berpendapat bahwa sumber qiraat adalah tauqifi, bersumber dari wahyu. Pendukung mazhab menurut pandangan ini, jika suatu bacaan termasuk dalam qiraat, maka secara otomatis itu adalah bagian dari Al-Quran. Pendukung mazhab ini mendasarkan pendapat mereka pada banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah, diantaranya dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengubah satu huruf atau kata pun dalam Al-Quran. Kemudian qiraat itu karena manusia adalah qiraat sejak masa wahyu hingga awal kodifikasi, yaitu wahyu ini merupakan penyempurna cahaya bagi penglihatan dan penyempurna ruh bagi hati manusia. Maka melalui wahyu ini manusia memperoleh petunjuk dan keyakinan yang benar serta dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan.